Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa anta zidana ilman wa amala wa anta ja'ala hadzal amal khalisan liwajhikal karim wa anta sahhila lana umurana wa talabana fil ilmi wa anta tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahmakumullah, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah terus jaga nikmat ini ada pada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya tambahan kenikmatan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani. Mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, para jemaah rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah yang disebutkan oleh Syekh Walid ibn Rashid As-Suaidan hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Talqihul Afham Al-Aliyah bi Syarhil Qawaid Al-Fiqhiyah di kaidah yang ke-56. Kaidahnya, idza ta'adzara ma'rifatu sahibil haqqi nuzzila manzilatal ma'dum. Apabila pemilik hak tidak bisa diketahui, maka dianggap tidak ada. Ya. Orang tersebut diposisikan sebagai orang yang tidak ada. Apabila pemilik hak tidak bisa diketahui, maka dia dianggap tidak ada. Seakan-akan orang tersebut tidak ada, walaupun hakikatnya ada. Ya, walaupun hakikatnya ada, sebenarnya ada. Tapi karena ya kita tidak bisa mengetahuinya, maka dianggap tidak ada. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, kaidah ini berkaitan dengan masalah menjaga hak manusia. Pada asalnya, pada dasarnya, hak itu harus disampaikan kepada orang yang memilikinya. Kita tidak boleh ya menahan hak tersebut dari orang yang memilikinya. Kalau misalnya kita mengambil hak milik orang lain, kita punya kewajiban untuk mengembalikannya. Kita tidak boleh menahannya tanpa alasan yang dibenarkan. Kalau misalnya kita dititipi oleh orang untuk disampaikan kepada orang lain, dan kita terima amanah tersebut, maka kita wajib untuk menyampaikan amanah itu kepada orang yang berhak dengannya. Ya, ini pada asalnya, hukum dasarnya seperti itu. Inilah Islam yang menjunjung tinggi hak kepemilikan. Hak kepemilikan orang lain harus kita jaga, harus kita hormati. Tidak boleh kita langgar. Jangan sampai kita menzalimi orang lain dalam hak-haknya. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan aturan yang sangat jelas. Kita jangan sampai menzalimi orang lain. Dan orang lain pun tidak boleh menzalimi kita. La tadhlimuna wa la tudhlamun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, amanah
itu harus kita sampaikan kepada orang yang berhak dengannya, orang yang memilikinya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanah kepada siapa? Kepada ahlinya. Maksudnya kepada orang yang memilikinya, kepada orang yang berhak dengannya. Dan perintah itu pada asalnya menunjukkan hukum apa? Hukum wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyabdakan, "Alal yadi ma akhadat hatta tuaddiyah." Alal yadi ma akhadat hatta tuaddiyah. Tangan yang mengambil sesuatu itu punya kewajiban untuk mengembalikan sesuatu itu kepada orang yang memilikinya. Tangan yang mengambil sesuatu itu punya kewajiban, yaitu mengembalikan sesuatu itu kepada orang yang memilikinya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanak." Sampaikan amanah kepada orang yang menitipkannya kepadamu. Sampaikan amanah kepada orang yang menitipkannya kepadamu. Wala takhun man khanak. Jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Wala takhun man khanak. Subhanallah. Ini mulianya Islam ya. Jangan sampai kita berkhianat kepada orang yang mengkhianati kita. Taib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, "Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatah walyattaqillaha rabbah." Apabila salah seorang dari kalian memberikan amanah kepada sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang diamanahi tersebut menyampaikan amanahnya. Menyampaikan amanahnya. Walittaqillaha rabbah. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Rabbnya. Jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, banyak sekali ya dalil-dalil dalam syariat yang menunjukkan bahwa seseorang itu wajib menyampaikan amanah yang dititipkan kepadanya, amanah yang dibebankan kepadanya, ya, kepada orang yang berhak dengannya. Dan amanah ini bisa kita bagi menjadi dua. Ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ada amanah dari ada amanah dari Allah yang wajib kita tunaikan, wajib kita kerjakan. Ada amanah yang merupakan titipan, yang wajib kita sampaikan kepada orang lain. Amanah dari Allah contohnya ya seperti syariat Islam. Ya. Syariat Islam. Kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala syariat Islam ini untuk kita jaga, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya misalnya harta. Kita wajib menunaikan hak dari harta tersebut, yaitu berupa zakat. Intinya di sana ada kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Maka di sini kalau kita sebagai orang yang amin, orang yang terpercaya, orang yang amanah, kita harus menunaikan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Amanah yang kedua adalah amanah yang berupa titipan, yang harus kita berikan kepada orang lain. Kita sampaikan kepada orang yang berhak dengannya. Ya, ini amanah yang kaitannya antara hamba yang satu dengan hamba yang lainnya. Kalau amanah yang pertama tadi kaitannya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Apabila pada jenis amanah yang kedua, yaitu yang berkaitan antara hamba yang satu dengan hamba yang lainnya, apabila orang yang berhak dengan amanah tersebut bisa diketahui, maka tadi hukumnya kita wajib menyampaikan amanah tersebut kepada orang yang
memilikinya kepada orang yang berhak dengannya. Tapi apabila kita tidak mengetahui lagi keberadaan orang yang berhak dengan amanah itu, maka kaidah kita menjawabnya. Ya, jawabannya ada di kaidah yang sedang kita bahas. Apabila pemilik hak tidak bisa diketahui, maka dia dianggap tidak ada. Ya, dia dianggap tidak ada. Baik, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apa dalil dari kaidah ini? Di antara dalilnya adalah hadis yang menjelaskan tentang luqatah. Hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kita menyikapi barang temuan. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fas'alahu 'anil luqatah. Orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang luqatah. Luqatah itu barang temuan. Faqal, ya tentunya barang temuan ini barang temuan yang berharga. Orang ini bingung ya, diapakan barang temuan ini? Akhirnya orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'rif 'ifasaha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umumkan wadahnya. Sampaikan kepada orang-orang wadah barang temuan itu. Wa wika'aha. Begitu pula tali pengikat wadah itu. Jadi orang dahulu itu biasanya wadahnya berupa kain ya, bisa berupa kulit ya, yang biasanya di ujungnya ada talinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umumkan kepada orang-orang, kabarkan kepada orang-orang tentang wadahnya. Jangan tentang barang yang ada di dalamnya, tapi wadahnya coba. Sampaikan kepada orang, saya menemukan barang temuan yang wadahnya demikian-demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, talinya. Umumkan kepada orang-orang sifat tali itu. Thumma arif hasanah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'rif yafasaha wa wika'aha, maksudnya lihatlah wadahnya dan lihatlah talinya, tali pengikatnya. Kemudian umumkan hal tersebut selama setahun. Arif hasanah, maksudnya umumkan kepada orang-orang selama setahun. Fa in jaa sahibuha wa illa fa sya'nuka biha. Kalau pemiliknya datang, ya berarti kamu harus menyampaikan barang temuan itu, memberikan barang temuan itu kepada pemiliknya. Tapi kalau pemiliknya tidak datang, fa sya'nuka biha, maka ya kamu bebas menggunakan barang tersebut. Kamu bebas memperlakukan barang itu. Kamu bisa gunakan seakan-akan itu barangmu sendiri. Bahkan kamu bisa jual seakan-akan itu barangmu sendiri. Di sini jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pemilik hak yang tidak bisa diketahui itu bisa dianggap tidak ada. Barang temuan ini jemaah sekalian rahiman rahimakumullah sebenarnya ada pemiliknya. Sebenarnya ada pemiliknya. Tapi orang ini tidak tahu, ya. Orang ini tidak tahu di mana pemiliknya. Maka ya pemiliknya dianggap tidak ada. Taib. Ini suaranya masih bisa didengar? Taib.
Ini dalil yang pertama, ya, yang menjelaskan tentang kaidah kita. Taib. Dalil yang kedua, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa fir rikazi al-khums." Dalam barang yang masuk dalam kategori rikaz ada kewajiban zakat 1/5-nya. 20%, ya. Ada kewajiban zakat 1/5-nya yaitu 20%. Yang dimaksud dengan rikaz itu barang atau harta karun, ya, istilahnya orang sekarang, ya. Harta karun itu harta yang didapatkan dari dalam tanah dan banyak, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa fir rikazil khumus." Pada harta yang masuk dalam kategori rikaz ada kewajiban 1/5 untuk, ya, diberikan kepada fakir miskin. Ya, diberikan kepada orang-orang yang berhak dengan zakat. Taib rikaz ini atau harta karun, harta yang ditemukan di tanah setelah digali, ini sebenarnya ada pemiliknya, coba. Sebenarnya ada pemiliknya, karena kalau tidak ada pemiliknya, maka tidak mungkin ada harta yang terkumpul di situ. Tidaklah harta tersebut ditimbun, dikumpulkan dalam timbunan, kecuali ada orang yang menimbunnya dan mengumpulkannya. Ya. Pasti, ya, sebelum tertimbun ada orang yang mengumpulkannya dan menimbunnya. Tapi ketika itu ditemukan, keadaannya tidak diketahui siapa yang mengumpulkannya, siapa yang menimbunnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan orang yang menemukan harta yang demikian untuk mengambilnya. Tapi harus dikeluarkan 1/5-nya untuk dizakatkan. Ya, ada kewajiban zakat 1/5. Ini menunjukkan, ya, bahwa pemilik hak yang tidak bisa diketahui itu dianggap tidak ada. Dalam hadis yang lain disebutkan tentang rikas ini dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Anna rajulan wajada malan fi qaryah. Ada seorang laki-laki yang menemukan harta di sebuah desa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "In wajadtahu fi qaryatin maskunah fa'arifhu." Apabila engkau menemukan harta tersebut di desa yang dihuni oleh masyarakat, dihuni oleh orang-orang, fa'arifhu, maka umumkan itu kepada orang-orang yang ada di sana. Wa in wajadtahu fi qaryatin ghairi maskunah fa fihi wa fir rikazil khums. Apabila engkau mendapatkan atau menemukan harta tersebut di desa yang tidak dihuni oleh masyarakat, desa yang mati, kosong, tidak ada penghuninya, maka ada hadis, ya, ada ketentuan wa fir rikazil khums. Harta yang masuk dalam kategori rikaz itu ada kewajiban 1/5 untuk dizakatkan. Ya, intinya pada keadaan seperti itu pemilik haknya tidak bisa diketahui. Pemilik hak yang tidak diketahui seperti ini, ya, dianggap tidak ada. Makanya orangnya boleh mengambil,
kemudian memberikan 1/5-nya untuk dizakatkan. Baik. Dalil yang berikutnya. Dalil yang berikutnya adalah fatwa dari, atau bukan fatwa ya, keputusan. Keputusan dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seorang wanita yang kehilangan suaminya. Jadi ada seorang wanita menikah dengan laki-laki. Kemudian laki-laki tersebut pergi. Tapi setelah laki-laki tersebut pergi, tidak ada kabarnya lagi. Tidak ada kabar tentang kehidupan dia atau kematian dia. Sudah, tidak ada kabarnya. Dan lama. Akhirnya, ya orang ini, wanita ini, datang kepada sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan menceritakan tentang keadaan suaminya yang hilang kabarnya. Maka sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, intaliqi fatarabbasi 4 sinin. Kamu pergi dan tunggu sampai 4 tahun, jemaah. Tunggu sampai 4 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar. Fatarabbasat. Wanita ini akhirnya pergi dan menunggu 4 tahun. Thumma atatu. Setelah 4 tahun datang lagi. Karena ternyata suaminya nggak datang juga. Faqal. Maka sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, intaliqi fa'tadi 4 ashhurin wa 10. Kamu pergi dan mulai iddah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ini iddahnya apa? Iddahnya orang yang ditinggal mati oleh suami. Jadi sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an sekarang menganggap suaminya orang ini sudah mati. Berarti sudah tidak ada. Menganggap suaminya orang ini sudah meninggal. Makanya dia memberikan keputusan. Sudah, kalau begitu kamu mulai sekarang beriddah 4 bulan 10 hari. Fafa'alat. Maka akhirnya perempuan ini pun mengambil iddah itu 4 bulan 10 hari. Thumma atathu. Setelah itu perempuan ini balik lagi ke sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, aina waliyu hadha ar-rajul? Faja'a waliyuhu. Faqala talliqha fafa'al. Sahabat Umar ketika didatangi oleh wanita ini, akhirnya dia mengatakan kepada orang-orang, siapa walinya laki-laki ini? Laki-laki yang hilang itu. Mana walinya? Maka datanglah walinya laki-laki itu. Ketika wali dari laki-laki yang menghilang ini datang, maka sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, talliqha. Sekarang kamu talak wanita ini. Fafa'al. Maka wali tersebut melakukannya. Faqala Umar. Setelah itu sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, intaliqi fatazawwaji man syi'ti. Sekarang kamu pergi dan menikahlah kepada siapapun yang engkau kehendaki. Athar ini, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adalah athar yang sahih sanadnya. Memang dilakukan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari sini ya kita bisa memahami atau mengambil kesimpulan bahwa suami yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dianggap tidak ada. Dan suami itulah yang berhak dengan wanita ini. Sekarang pemilik hak
tidak bisa diketahui keberadaannya. Tidak bisa diketahui keadaannya lagi. Di mana dia, apakah masih hidup ataukah sudah meninggal. Sudah 4 tahun lebih tidak diketahui kabar. Dan tidak ada cara untuk mengetahui keberadaan dia ini. Maka sahabat Umar menganggapnya tidak ada lagi. Ya, menganggapnya tidak ada. Taib, jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Ini dalil yang kuat ya untuk kaidah yang sedang kita bahas. Taib, sekarang kita masuk ke contoh penerapan dari kaidah ini. Taib, tadi dari dalil-dalil yang ada kita bisa mengambil beberapa contoh tentang barang temuan ya, tadi disebutkan di dalil yang pertama. Kalau tidak diketahui siapa pemiliknya ya sudah, dianggap tidak ada. Tapi ada ketentuannya tadi ya, harus diumumkan ya selama setahun. Baru setelah itu orang yang menemukannya dibolehkan untuk menggunakannya. Ya, ini dikecualikan barang-barang yang sepele ya. Dikecualikan barang-barang yang sepele. Seperti misalnya ada orang yang menemukan di jalan kancing baju. Ya, itu sepele banget ya. Mungkin harganya 1.000, 2.000. Maka apabila menemukan kancing di jalan seperti ini tidak perlu diumumkan kemudian nunggu setahun, tidak perlu ya. Kalau mau ngambil, ambil aja. Bisa dipakai. Tidak ada masalah ya. Karena sudah di jalan dan tidak diketahui siapa pemilik. Misalnya ya, ada di jalan seorang menemukan pulpen yang harganya mungkin 3.000, 4.000, 5.000, 10.000. Ya, harganya murah. Maka ya tidak perlu ya orang mengumumkan ada pulpen ya saya temukan di jalan ini ya, dan dia harus menunggu sampai setahun baru bisa dipakai. Tidak perlu. Barang-barang yang sepele tidak berlaku hukum ini. Ya, tentunya barang-barang yang sepele, remeh-temeh seperti ini dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat ya. Kalau masyarakat menganggapnya sepele ya sudah, boleh kita pakai langsung. Tidak perlu kita umumkan. Dianggap pemiliknya tidak ada. Tapi kalau barang-barang tersebut barang mewah, barang yang mahal ya, yang menemukan harus mengumumkan. Harus mengumumkan. Dan waktunya sampai setahun. Baru setelah setahun diumumkan ternyata orangnya tidak datang ya, maka orang yang menemukannya boleh memakainya, boleh menggunakannya, bahkan boleh menjualnya. Tapi masalahnya kalau setelah itu orangnya datang, ya orang tersebut yang paling berhak dengan barang itu. Kalau misalnya setelah setahun dijual, orangnya datang, maka orang yang menjual tadi, orang yang menemukan itu, dia punya kewajiban untuk menggantinya. Dia punya kewajiban untuk menggantinya. Kecuali kalau orang yang memilikinya merelakan, ya. Taib. Contoh yang kedua, ya dari dalil-dalil tadi ada kisah Umar, ya, yang berkaitan dengan suami yang tidak ada kabarnya sampai bertahun-tahun. Ya, ini termasuk contoh, ya. Itu dalil, itu juga bisa dijadikan sebagai contoh. Taib. Termasuk contohnya adalah apabila ada seseorang mencuri barang atau nyopet atau mengambil barang dengan paksa dari orang lain, yang dalam bahasa Arabnya istilahnya ghasab. Ghasab itu mengambil barang orang lain tanpa kerelaan orang lain.
Taib. Kemudian setelah itu, orang yang memiliki barang tersebut tidak diketahui lagi kemana orangnya. Tidak diketahui apakah masih hidup ataukah sudah meninggal. Tidak diketahui lagi ahli warisnya. Maka apabila keadaannya seperti ini, orang yang mengambil barang tersebut boleh menganggap orang yang memiliki barang tersebut tidak ada. Boleh menganggapnya tidak ada. Tapi dia diwajibkan untuk memperlakukan barang tersebut sesuai dengan maslahatnya pemiliknya. Sesuai dengan maslahat pemiliknya. Misalnya, disedekahkan. Disedekahkan atas nama pemilik barang itu. Ini kewajibannya. Dia tidak bisa lagi mengembalikannya. Karena dia tidak tahu lagi di mana orang ini. Maka dianggap orang tersebut tidak ada lagi. Maka sedekahkan. Sedekahkan atas nama orang itu, bukan atas nama orang yang mengambilnya. Karena inilah yang paling maslahat untuk orang tersebut. Tapi kalau misalnya setelah itu dia menemukan orangnya, dia wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia wajib menyampaikan kepada orang itu bahwa dia pernah mengambil barangnya. Dan barangnya sudah disedekahkan atas nama orang tersebut. Kalau orangnya rela, alhamdulillah. Tapi kalau tidak rela, dia wajib menggantinya. Terus yang tadi gimana, Ustadz? Yang tadi, ya, pahalanya berpindah ke dia. Pahalanya berpindah ke dia. Seakan-akan yang menyedekahkan adalah pelaku tadi, ya. Pelaku yang menyedekahkan. Taib. Contoh lagi, ya seperti misalnya ketika ada orang dititipi sesuatu. Kemudian yang menitipkan sesuatu itu hilang kabarnya bertahun-tahun. Maka barang yang ada di rumahnya orang yang dititipi ini boleh ya disedekahkan. Boleh disedekahkan. Dia boleh menganggap bahwa orang tersebut tidak ada lagi. Karena kabarnya sudah lama sekali tidak terdengar. Nggak terdengar bahwa dia masih hidup. Dan tidak terdengar juga bahwa dia ya, sudah meninggal. Kalau sampai bertahun-tahun dan yang dititipi sudah ya, putus asa untuk mencari tahu di mana orang ini, maka dia dibolehkan ya. Dia dibolehkan untuk menyedekahkan barang tersebut atas nama pemiliknya. Atas nama pemiliknya. Kalau misalnya barang tersebut sulit untuk disedekahkan, boleh dijual. Kemudian hasilnya disedekahkan. Boleh dijual, hasilnya disedekahkan. Juga atas nama orang yang memilikinya. Taib. Contoh lagi. Misalnya ada orang meninggal. Dan ahli warisnya tidak diketahui di mana keberadaan mereka. Ahli waris tidak diketahui di mana keberadaan mereka. Orang ini itu sebenarnya punya ahli waris, tapi berpencar. Dan ahli warisnya tidak diketahui. Tidak pernah ke situ sudah bertahun-tahun. Tidak tahu di mana mereka semuanya. Maka ketika keadaannya seperti ini, hartanya bisa disalurkan ke Baitul Mal. Ya, bisa diberikan ke siapa? Ke Baitul Mal, ke negara. Atau ya digunakan ya oleh penguasa untuk maslahat kaum muslimin. Untuk maslahat kaum muslimin. Ya tentunya ini pahalanya kepada orang yang memilikinya. Pahalanya kepada orang yang berhak dengannya. Ya intinya
ahli waris tersebut dianggap tidak ada. Ahli waris tersebut dianggap tidak ada. Sehingga apabila dibuat untuk maslahat kaum muslimin, maka niatnya yaitu untuk ahli warisnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, berikutnya contohnya seperti apabila ada barang yang digadaikan. Orang menggadaikan barang. Barangnya berharga, misalnya perhiasan. Setelah itu orangnya pergi. Ya, setelah itu orangnya pergi. Setelah orangnya pergi, dalam waktu yang sangat lama sekali, ya orang itu tidak balik-balik. Padahal janjinya misalnya digadaikan sebulan, atau 2 bulan, atau 3 bulan. Ternyata sampai bertahun-tahun, ya orangnya tidak kembali dan tidak diketahui kabarnya. Maka apabila keadaannya seperti ini, boleh ya bagi orang tersebut untuk menyedekahkan barang gadaian itu. Ya tentunya dia boleh ya untuk mengambil haknya. Jadi barang gadaian misalnya senilai 10 juta ya. Utangnya orang tersebut misalnya senilai 5 juta. Ya dia boleh menjual barang tersebut kemudian mengambil haknya 5 juta dan yang 5 juta disedekahkan atas nama orang tersebut. Karena orang tersebut sudah dianggap tidak ada. Boleh juga ya yang seperti itu diberikan kepada hakim. Ya. Kemudian menyerahkan tanggung jawab kepada hakim. Menyerahkan tanggung jawab itu kepada hakim. Dan hakim nanti yang memberikan keputusan yang lebih baik barang tersebut diapakan. Ya, bisa juga dengan solusi seperti tadi. Tapi solusi-solusi ini intinya bermuara pada satu makna, bahwa pemiliknya dianggap tidak ada. Baik, jemaah sekalian rahimanallah, ini contoh-contoh ya dari kaidah yang sedang kita bahas. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Ya intinya, idza ta'adzara ma'rifatu sahibil haqqi nuzzila manzilatal ma'dum. Ya, apabila pemilik hak tidak bisa diketahui, maka dia dianggap tidak ada. Mudah-mudahan pembahasan kita dari kaidah ini bisa dipahami dengan baik. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang berkah, dan mudah-mudahan kita bisa terapkan kaidah ini dalam kehidupan kita ya, dan untuk menjawab masalah-masalah yang bisa jadi ya disampaikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, apabila ada pertanyaan. Taib, di sini ada pertanyaan. Kalau nemu uang 25.000 di parkiran khusus motor masjid, bagaimana Ustadz? Taib, jemaah sekalian rahimanallah. Ya, kalau kita kembalikan ya nominal 25.000 ke adat kebiasaan masyarakat kita, maka 25.000 ini bisa dianggap ya banyak, bisa juga dianggap sedikit ya. Bisa dianggap banyak, bisa juga dianggap sedikit. Kalau misalnya di kota-kota besar ya, mungkin jumlah 25.000 itu dianggap sedikit. Tapi kalau misalnya di kota-kota kecil, 25.000 itu dianggap banyak. Ya. Kalau dianggap banyak, maka masuknya ke kaidah luqatah. Harus diumumkan, ya. Kemudian ditunggu 1 tahun. Kalau datang orang yang memilikinya, maka harus diberikan. Tapi kalau tidak datang, setelah setahun baru bisa dipakai. Tapi kalau itu dianggap sedikit, misalnya di suatu tempat itu sangat sedikit ya,
Misalnya ini di Saudi ya, 25.000 rupiah itu kalau di Saudi sedikit. Itu hanya 5 real. 5 kali 4 ya sekitar 5 real. 5 real lebih dikit. 5,5 real mungkin. Dan itu uang yang sedikit. Maka ketika itu ya uang yang sedikit boleh langsung dipakai. Tidak berlaku kaidah yang tadi. Kaidah luqatah tidak berlaku di situ. Tapi kalau di tanah suci ya, di tanah suci luqatahnya tidak boleh diambil. Kita contohkan jangan di Madinah ya. Misalnya di Riyadh, bukan tanah suci. Atau di Jeddah, ya bukan tanah suci. Maka 25.000 itu sedikit. Di negara kita yang mungkin di tempat-tempat yang mewah, itu mungkin sedikit. Tapi karena yang ditanya ini di parkiran masjid, ya banyak di orang-orang yang berkunjung ke masjid ini orang-orang yang miskin atau pas-pasan, ya. Ada juga di antara mereka yang kaya raya, sehingga di sini tercampur ya, tercampur antara ini sedikit atau banyak. Apabila keadaannya seperti ini, maka kita dahulukan kemungkinan tidak bolehnya. Kita dahulukan kemungkinan tidak boleh untuk digunakan. Jadi kita harus mengumumkannya. Kita harus mengumumkannya selama setahun. Ketika sampai setahun belum ada yang mengambilnya, maka baru digunakan. Ustadz, kalau seperti itu berat. Karena tidak sanggup mengumumkan sampai setahun. Kalau tidak sanggup, maka jangan ambil tanggung jawab. Jangan ambil tanggung jawab. Jadi mengambil tanggung jawab untuk hal yang seperti ini tidak wajib, jemaah. Kalau misalnya kita lihat ada uang 100.000 jatuh di parkiran masjid, kita tidak wajib mengambilnya. Tidak wajib kita menyelamatkannya. Kalau kita tidak ingin bertanggung jawab atas 100.000 itu, jangan diambil. Ya udah, biarkan saja. Ustadz, itu nanti diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Jawabannya, tidak masalah. Itu bukan kewajiban kita. Ustadz, kalau diambil, kemudian dikasihkan ke masjid bagaimana? Kalau keadaannya seperti itu, kita harus jujur dan terus terang. Sampaikan, ini ada uang tadi ditemukan di tempat parkiran. Dan ini lumayan banyak, misalnya 100.000. 100.000 itu sudah banyak ya. 100.000. Sampaikan kepada pihak masjid hal yang sebenarnya. Agar nanti pihak masjid memperlakukan hal tersebut sesuai dengan kaidah dalam syariat. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Ya, dengan menyerahkan ke pihak masjid, ya, berarti tanggung jawab kita sudah selesai. Baik, demikian jemaah sekalian rahimana rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.